Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan desain dan struktur organisasi. 1. Konsep dasar perorganisasian. 2. 4 pilar dalam perorganisasian. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. 4. Pendekatan dalam proses departementalisasi. 5. Struktur organisasi formal dan informal. Konsep dasar perorganisasian. 1. Pengertian organisasi dan pengorganisasian. Organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Dalam perorganisasian, menyusun struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting agar setiap orang yang berada dalam organisasi tersebut mengetahui dengan jelas tugas dan pekerjaan, tanggung jawab, hak, dan wewenang mereka. 2. Struktur dan desain organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Struktur organisasi mempunyai 3 komponen, yaitu 1. Formalisasi. Formalisasi merupakan hasil dari spesialisasi kerja yang tinggi, pendelegasian kewenangan yang tinggi, pembagian departemen berdasarkan fungsi, dan luasnya rentan kendali. 2. Sentralisasi. Sentralisasi merupakan dimensi struktur organisasi yang mengacu pada derajat kewenangan di mana untuk mengambil keputusan dikuasai oleh manajemen puncak. 3. Kompleksitas. Kompleksitas adalah suatu struktur organisasi yang mengacu pada jumlah pekerjaan atau unit yang berbeda dalam organisasi. Sedangkan desain organisasi merupakan konstruksi dan mengubah struktur organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Mengkonstruksi dan mengubah sebuah organisasi sama seperti membangun atau memperbarui sebuah rumah. Keduanya mulai dengan tujuan akhir. Perancangan kemudian menciptakan suatu cara atau rencana untuk mencapai tujuan tersebut. 4 pilar dalam berorganisasian. Pilar pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan dari yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Pengelompokan pekerjaan pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penanaman bagian atau kelompok pekerjaan berdasarkan kinerja tertentu. Pilar ketiga, menentukan relasi antar bagian. Hierarki adalah proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pilar keempat, koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dan berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi dibuat sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, skala organisasi. Organisasi yang berskala besar memiliki berbagai cabang di berbagai daerah. Sedangkan organisasi yang berskala kecil biasanya memiliki struktur organisasi yang sederhana dan tidak terlalu banyak. Yang ketiga, teknologi, berkaitan dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Yang keempat, lingkungan. Lingkungan yang dinamis akan mendorong organisasi untuk selalu menyesuaikan struktur organisasi dengan tuntutan lingkungan yang senantiasa berubah.
Pendekatan dalam proses departementalisasi. Istilah departementalisasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses penentuan cara bagaimana kegiatan dikelompokkan. Departementalisasi merupakan cara di mana organisasi dapat memutuskan pola organisasi yang akan digunakan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan. Dalam manajemen, departementalisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Departementalisasi fungsional. Kelebihan struktur fungsional adalah menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi-fungsi utama organisasi, menciptakan efisiensi melalui spesialisasi, memusatkan keahlian organisasi. Kelemahan struktur fungsional adalah memberikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan, hanya memusatkan pada kepentingan tugas-tugasnya, menyebabkan para anggota berpandangan lebih sempit serta kurang inovatif. Dalam manajemen, departementalisasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu departementalisasi divisional dibagi menjadi A. Departementalisasi berdasarkan produk, yaitu pola logis yang dapat diikuti bila jenis produk mempunyai teknologi pemrosesan. B. Departementalisasi berdasarkan wilayah, yaitu pengelompokan kegiatan menurut tempat di mana satuan-satuan organisasi menjalankan usahanya. C. Departementalisasi berdasarkan langganan, yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada penggunaan produk atau jasa tertentu. D. Departementalisasi berdasarkan proses atau peralatan, yaitu pengelompokan kegiatan-kegiatan atas dasar proses atau peralatan produksi. Struktur organisasi formal dan informal. Organisasi formal. Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Struktur formal biasanya terencana dan transparan, sedangkan struktur yang informal biasanya tidak terencana dan tersembunyi. Struktur formal melalui pembagian tugas menyediakan kerangka untuk memutuskan wewenang manajerial, tanggung jawab, dan tanggung gugat. Struktur formal, peran dan fungsi tersusun secara sistematis dengan kerangka yang jelas. Contoh, perseroan terbatas, sekolah, negara, dan lain sebagainya. Organisasi informal. Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Struktur informal umumnya sosial dengan garis-garis kabur atau pergeseran kewenangan dan akuntabilitas. Orang perlu menyadari bahwa otoritas informal dan jalur komunikasi yang ada di setiap kelompok, bahkan ketika tidak pernah secara resmi diakui, penekanan utama dari bab ini adalah komponen identifikasi struktur organisasi, peran kepemimpinan, dan fungsi manajemen yang berhubungan dengan struktur organisasi informal dan pemanfaatan yang tepat dari komite untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh, arisan ibu-ibu sekampung, belajar bersama anak SD, atau camping ke gunung rame-rame dengan teman, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.